Abang Papuanus kayaknya keluar itu. Coba joinkan lagi dulu. Oke, baik. Selamat malam untuk para narasumber semua. Mungkin untuk narasumber yang belum masuk, nanti bisa. Baik, baik, siap. Mungkin nanti sebentar akan masuk. Jadi, karena kita sudah live di YouTube, jadi nanti teman-teman bisa mendengar. Oke, jadi saya akan memulai diskusi pada sore hari menjelang malam ini. Saya ucapkan selamat malam buat teman-teman yang ada di Papua untuk Sekjen Kompas, Saudara Thomas Tebay yang ada di Jayapura, Papua, dan juga yang mungkin sebentar akan ikut bergabung, Saudara Yosef Papuanus Siyai. Izinkan saya berbicara sore hari ini. Hari ini kami komunitas mahasiswa Papua se-Sumatera sedang mengadakan diskusi online dengan tema melihat Otsus Papua dari kacamata mahasiswa. Untuk itu di sini sudah ada 5 narasumber. Saya akan memperkenalkan setiap narasumber dulu ya. Yang pertama ada Marta Yawalka. Marta Yawalka ini sekarang posisi menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Mahasiswa Papua se-Sumatera periode 2019-2020. Dan selanjutnya ada juga narasumber yang berikutnya yaitu Sekjen Kompas, Sekretaris Jenderal Kompas, yaitu Thomas Tebay. Beliau adalah mahasiswa asal Pekanbaru Riau dan sekarang yang seperti tadi saya sebutkan menjabat sebagai menjabat sebagai Sekjen Kompas. Dan yang berikutnya ada Yosef Papuanus Siyai. Beliau adalah alumni Kompas dan dulunya seorang mahasiswa di Universitas Bandar Lampung. Itu narasumber yang ketiga. Dan yang berikutnya ada Daud Deversonerelak. Beliau adalah salah satu pendiri Kompas dan sekarang sudah bergabung. Selamat malam untuk waktu Sumatera. Dan yang terakhir ada Cornelis Rafael Buktersium, itu dari BPH Kompas sendiri yang sudah bergabung juga untuk saat ini. Jadi langsung saja kita memulai diskusi kita. Mungkin waktu pertama saya berikan kepada saudari Ketua Kompas, Marta Yawalka, untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi mungkin kita lihat Otsus ini sudah lama ya ada di Papua, sudah ada lama sekali di Papua. Pemerintah Jakarta memberikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, diberikan dalam rangka pelayanan, akselerasi dan pembangunan dan juga pemberdayaan kepada rakyat Papua agar daerah di Papua sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Untuk itu saya ingin
memberikan waktu 15 menit kepada Saudari Marta sebagai ini ada putus lagi jadi minta maaf. Lagi mungkin nanti bisa ikut bergabung. Jadi kita lihat bahwa Otsus Papua ini sudah hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun dan cukup lama juga. Sementara situasi di dalam negeri sekarang ini sedang panas dan saya ingin supaya teman-teman di Sumatera bisa khususnya teman-teman mahasiswa untuk bisa berbicara terkait dengan otonomi khusus ini. Untuk tadi saya sebenarnya mau lemparkan pertanyaan duluan kepada Ketua Kompas, tapi mungkin ada gangguan sedikit, gangguan teknis. Jadi mungkin pertanyaan langsung saya berikan pertama kepada Saudara Cornelis Buporsium untuk bisa menjawab atau memberikan pandangannya tentang otonomi khusus yang sudah berlangsung selama 20 tahun ini. Mungkin Saudara bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana nasib rakyat Papua terkait dengan otonomi khusus ini di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah memang rakyat Papua sudah sejahtera atau bagaimana? Langsung saya berikan waktu 15 menit kepada Saudara untuk memberikan pandangan dan statementnya. Oke, baik. Terima kasih buat Saudara Moderator, kemudian Coki yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ke-6 narasumber yang sudah bergabung dalam live, dalam diskusi internal komunitas mahasiswa Sumatera Kompas. Di sini mungkin saya akan menjawab atau menjelaskan sedikit tentang bagaimana masa depan UAP ya, bagaimana masa depan UAP dalam bingkai NKRI. Mungkin saya kira kita sama-sama sudah mengetahuinya, apalagi kita sebagai mahasiswa, kaum intelek, kita bisa mempelajari dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bahwasanya otsus yang diberikan kepada kami orang Papua ini sejauh ini mungkin dilihat dari pandangan, dari kacamata kita sebagai mahasiswa untuk masyarakat kita yang di Papua belum sesuai atau belum sesuai target yang kita inginkan. Dan mungkin bisa dibilang gagal ya, gagal dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat Papua dalam ekonomi, pendidikan, budaya, dan hal lain-lain. Jadi saya pikir masa depan OAP dalam BINKRI ini kita dalam posisi terancam, dan bagaimana cara untuk kita mencari solusi untuk mengatasi hal-hal seperti begini. Saya pikir kita harus membuat suatu statement, ide-ide inovasi yang mungkin bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengklaim bahwasanya kita sebagai masyarakat Papua tidak harus hidup dengan otsus saja, tapi dengan cara lain kita bisa hidup seperti begitu. Jadi satu hal yang mungkin saya mau sampaikan di sini, kalau untuk otsus untuk masyarakat Papua, adanya otsus untuk masyarakat Papua tidak membawa perubahan bagi kami, dan juga ada otsus untuk masyarakat Papua tidak membawa perubahan. Jadi otsus ini istilahnya sebagai faktor atau sebagai solusi politik negara untuk menjadikan suatu suatu solusi untuk menyikapi masalah-masalah di Papua. Jadi saya pikir mungkin adanya otsus untuk masyarakat Papua itu untuk menyikapi masalah politik negara dalam mungkin contohnya seperti ada hal proklamasi tahun 14 Desember tahun 1988, itu salah satu alasan kenapa negara Indonesia memberikan dana otsus kepada kita. Jadi hal-hal itu harus kita ketahui dulu, bagaimana caranya supaya kita menyikapi otsus ke depannya. Jadi saya rasa kita sebagai rakyat Papua tanpa otsus pun kita bisa sejahtera.
Seperti begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lain, ada waktu yang diberikan di moderator, mungkin saya bisa diizinkan untuk bicara lagi. Terima kasih waktu dan kesempatannya, saya kembalikan. Jika masih ada, bisa dilanjutkan. Saya pikir cukup dulu. Mungkin masih ada diskusi yang mungkin ada tanya jawab begitu, mungkin kita bisa diskusikan lagi. Baik. Baik, terima kasih sudah menjelaskan terkait dengan pandangan Anda terkait dengan otonomi khusus yang sudah berlangsung selama 20 tahun di Papua. Dan di sini saya mencatat beberapa poin yang Anda sampaikan, yaitu Anda memberikan pandangan bahwa Otsus belum sesuai target dalam memberdayakan rakyat Papua terkait dengan masalah-masalah ekonomi, sumber daya manusia, dan yang lain-lain. Dan Anda memberikan solusi bahwa harus ada cara lain karena kegagalan Otsus ini. Selain itu juga alasan adanya Otsus ini karena masalah politik ya. Mungkin salah satunya karena masalah politik di Papua, sehingga apa yang Anda bicarakan tadi terkait dengan harus ada cara lain yang mungkin dilakukan oleh negara atau bagaimana. Dan Anda juga mengatakan bahwa saya mencatat poin penting masyarakat Papua bisa hidup dengan sejahtera tanpa harus adanya Otsus begitu. Itu mungkin poin yang narasumber dari saudara Cornelis sampaikan yang saya catat. Mungkin nanti sebentar akan dilanjutkan lagi. Jadi mungkin di sini sudah bergabung bersama kita juga kembali Ketua Kompas saudari Marta Yawalka. Mungkin saya langsung tadi karena terputus ya, mungkin saya langsung memberikan pertanyaan langsung kepada saudari Marta terkait dengan otonomi khusus ini. Terkait dengan otonomi khusus ini sudah hampir 20 tahun diberikan oleh Jakarta kepada rakyat Papua, dan terkait juga dengan situasi yang sekarang sedang memanas di Papua tentang penolakan Otsus Jilid 2 dan sebagainya. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada saudari sebagai Ketua Kompas dari sudut pandang mahasiswa ya, karena Otsus ini pemberian dana untuk rakyat Papua, jadi mungkin dari segi dunia pendidikan, apakah sudah memang ada manfaat secara keseluruhan untuk rakyat Papua atau orang asli Papua terkait dengan dana otonomi khusus yang diberikan kepada rakyat gitu. Mungkin Anda bisa menjelaskan dari sudut pandang Anda sebagai mahasiswa terkait dengan pendidikan dan yang lain Anda bisa tambahkan. Terima kasih. Saya berikan waktunya. Baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis sehingga saya tidak mengikuti dari awal tadi. Dan terima kasih juga kepada saudara moderator yang telah memberikan waktu untuk saya untuk memberikan pandangan saya terkait dengan dana Otsus dari segi pendidikan. Dana Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat ini kan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Papua serta menyetarakan daerah Papua dan Papua Barat dalam segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama kan bahwasanya pendidikan itu sangat penting bagi seluruh masyarakat, terlebih lagi buat anak-anak dan remaja yang ingin menimba pendidikan, dan itu dari segi pendidikan itu pemerintah wajib untuk memberikan pendidikan yang layak. Dan sejak adanya dana Otsus di tahun 2001 ini, setiap tahun itu dana Otsus itu dia meningkat nilainya. Namun semakin meningkatnya nilai dana Otsus itu tidak menjamin pendidikan yang layak bagi masyarakat Papua, khususnya di beberapa daerah di bagian pedalaman Papua. Jadi ini tidak semua di daerah Papua ya, tapi bagian-bagian pedalaman ini yang masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini dibuktikan dengan minimnya tenaga pengajar di beberapa daerah, kemudian ada juga di beberapa daerah yang memang sudah ada bangunan sekolahnya, namun dia kekurangan tenaga pengajar. Sehingga ada juga yang di suatu daerah itu
salah satu guru dia harus mengajar 2 sampai 3 mata pelajaran karena minimnya tenaga pengajar. Kemudian ada juga yang memang tenaga pengajarnya di sana banyak, namun tidak tersedia bangunan sekolah. Kemudian ada juga guru-guru yang ingin merantau untuk mengajar di pedalaman Papua, namun di sana itu pemerintah setempat itu tidak menyediakan tempat tinggal untuk guru tersebut. Akhirnya guru itu tidak betah dan akhirnya dia kembali ke kota. Jadi di pedalaman di beberapa daerah di Papua itu dia kalau dari segi pendidikan itu dia belum tersentuh dengan baik dana otsus ini. Dan juga di beberapa daerah di Papua itu kan ada juga yang bangunan sekolah atau ada yang bangunan atau pendidikan sekolahnya itu hanya tersedia sampai di SD atau SMP. Otomatis untuk SMA sudah tidak ada lagi, mereka harus keluar merantau ke kota. Dan saat mereka merantau ke kota itu otomatis ada lagi biaya tambahan dari orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya ini ke kota. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwasannya di kota itu kan biayanya itu kan lumayan mahal juga kan kalau dari segi pendidikannya. Jadi kalau mau dibilang dari segi pendidikannya ini dana otsus ini sudah gagal, walaupun adanya program afirmasi bagi anak Papua untuk tingkat SMA maupun perguruan tinggi. Tapi kan sebelum kita tiba di tingkat perguruan tinggi maupun di SMA itu kan kita harus melewati tahap mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP. Sedangkan PAUD, SD, SMP itu di beberapa daerah di pedalaman itu mereka belum memiliki gedung sekolah ini. Jadi akhirnya tuh ada yang biasanya sudah hanya sampai menamatkan SD, sudah karena tidak ada biaya dari orang tuanya, akhirnya dia tidak melanjutkan ke kota. Ada juga yang memang berjuang untuk melanjutkan ke kota. Jadi kalau dari pandangan saya sendiri, dana otsus ini dia dalam dunia pendidikan itu belum terrealisasikan dengan baik. Mungkin seperti begitu dari saya. Baik, terima saya kasih. Kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih sudah memberikan pandangan atau statement untuk otsus terkait terlebih khusus dengan masalah pendidikannya di Papua. Di sini ada beberapa poin yang saya catat dari saudari Marta, yaitu yang pertama hampir sama juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh saudara Cornelis sebelumnya, yaitu terkait dengan sebenarnya otsus ini tidak menjamin masyarakat Papua ya, karena sebagian besar ini belum tersentuh, sebagian besar ini belum, masyarakat Papua belum merasakan ini terkait dengan masalah apalagi pendidikan ini. Dan poin berikutnya yang saya catat juga yaitu masalah untuk di beberapa daerah yang khusus mungkin ada di Papua terkait dengan beberapa daerah yang mungkin di daerah pegunungan itu belum tersentuh sama sekali, maksudnya masih minim seperti infrastruktur yang tidak memadai dan juga tenaga pengajar yang kurang, tempat-tempat infrastruktur itu maksudnya seperti ketersediaan untuk rumah atau bangunan untuk guru-guru tinggal sehingga mereka bisa betah untuk mengajar anak-anak di sana seperti begitu. Walaupun juga sudah ada beasiswa seperti mungkin pendidikan afirmasi yang mungkin saat ini kita terima, tapi apa yang dikatakan saudari tadi ini belum maksimal karena beberapa tempat ini belum tersentuh begitu sehingga masyarakat belum merasakan sepenuhnya otonomi khusus ini seperti begitu. Itu mungkin poin yang saya catat dari saudari Marta. Terima kasih sudah memberikan argumen. Mungkin sebentar lagi kita bisa melanjutkan. Untuk selanjutnya saya akan berikan waktu ke saudara Daud Terelak ya, narasumber berikutnya. Bisa dengar suaranya ya? Bisa dengar suaranya? Oke, baik. Jadi pertanyaan berikutnya
untuk Saudara Daud, saya ingin menanyakan terkait dengan implementasi Otsus ini untuk rakyat Papua. Mungkin saat ini kita lihat di media massa berita, banyak sekali berita tentang penolakan Otsus Jilid 2, di mana banyak sekali teman-teman mahasiswa dan juga rakyat menolak Otsus karena Otsus ini telah gagal, dan masyarakat beranggapan Otsus ini telah gagal dan mereka ingin untuk mengadakan referendum atau merdeka. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan kepada Saudara Daud. Otsus ini telah sejak dari tahun 2001 ya, pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus itu, sampai sekarang 20 tahun ini Otsus ini banyak sekali memberikan pelanggaran HAM sampai saat ini. Bagaimana dengan masa depan bangsa Papua? Apakah rakyat Papua semua memang merasa tidak sejahtera, atau bagaimana? Mungkin Saudara bisa menjelaskan terkait dengan hal ini. Suaranya bisa dibesarkan sedikit. Oke, Ya. Iya. Kalau mengenai dampak dari Otsus ini bagi masyarakat pribumi, khususnya untuk Papua, mungkin menurut saya itu mau ada Otsus atau tidak ada Otsus juga sama saja. Pelanggaran HAM itu tetap terjadi. Kita lihat dari banyak tragedi yang sudah terjadi, mulai dari lahirnya Otsus tahun 2001 melalui Undang-Undang Republik Indonesia. Kita tahu bahwa banyak sekali tragedi, mungkin pelanggaran HAM yang terjadi di kita tanah Papua itu terus menerus sampai sekarang, dan tidak tahu sampai kapan itu akan terjadi seperti itu. Kalau dampak dari positifnya itu mungkin ya, saya mungkin bisa terus terang itu mungkin hanya untuk pejabat-pejabat atas saja atau untuk koruptor mereka. Tapi kita lihat di lapangan mungkin saya belum tahu mungkin saya belum kuasai atau belum keliling pergi sampai di seluruh pelosok Papua. Tapi melalui media, melalui organisasi, banyak diskusi-diskusi yang sudah mungkin saya ikuti, itu faktanya memang seperti demikian, bahwa Otsus ini tidak berarti sama sekali buat masyarakat Papua begitu. Jadi kalau Otsus ini berbicara mengenai uang, sebenarnya kita orang Papua itu tidak butuh uang seperti itu. Hidup sejahtera itu yang sebenarnya utama, bebas begitu. Bebas untuk bisa implementasi dalam kita punya setiap tindakan di kita punya daerah sendiri. Jadi semua kita punya ruang gerak itu ditutupi, ya, entah itu secara kelihatan maupun tidak kelihatan. Itu selalu menjadi mungkin jadi bahan seperti hal biasa, seperti pelanggaran HAM, mau pelanggaran HAM secara besar atau kecil kah, itu kan kita tidak pandang dari segi besar kecilnya, tapi yang kita lihat ini kan di sini ya, namanya kesejahteraan itu penting karena sesuai undang-undang, sesuai dengan koridor mungkin Pancasila dan Undang-Undang Dasar, itu semua sudah jelas. Dia sudah jelaskan bahwa memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan seterusnya lah, seperti itu. Yeah. Dan mungkin kalau boleh jujur, ya kami mungkin masyarakat Papua sebenarnya kami yang orang Indonesia asli daripada orang Indonesia, karena kami menjaga betul, memang ikuti semua peraturan undang-undang itu kami jalankan, Bhinneka Tunggal Ika dan semuanya itu kami jalankan. Tapi kalau pelanggaran HAM terus terjadi terhadap kita orang Papua, ya kita pun ikuti undang-undang. Setiap negara, setiap hak asasi manusia untuk menentukan nasib sendiri itu semua sudah terkandung. Jadi seperti itu.
di mana-mana orang, pokoknya siapapun itu mau, ya maaf kata, mungkin hewan sekalipun itu tidak mau ditindas. Apalagi kami sebagai makhluk ciptaan dari Tuhan. Ya mungkin pelanggaran HAM ya seperti perampasan lahan, atau mungkin ya banyak indikasi yang lain, faktor untuk memicu adanya pelanggaran HAM itu banyak, dari hal-hal kecil saja. Jadi kadang yang jadi disayangkan oleh, mungkin yang saya sayangkan oleh pemerintah itu, mereka tidak bisa, artinya tidak bisa menyatu dengan masyarakat. Ada sebagian besar juga pejabat menyatu, ada juga tidak. Jadi ini semacam ada permainan dari kita punya pejabat-pejabat sendiri di Papua mengenai untuk masyarakat orang seluruh di tanah Papua ini. Jadi hal ini juga ya saya sendiri kadang bingung, karena ya sekarang kan masa-masa untuk otonomi khusus jilid 2 sekarang. Tapi kita lihat dari penandatanganan Otsus jilid 2 ini belum berlangsung saja, sudah pejabat-pejabat, petinggi-petinggi Papua sudah recoh kiri kanan dan segala macam. Berarti ini kan kita bisa lihat dari ada segi kepentingan pribadi di dalam Otsus ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk masyarakat pribumi mulai dari ujung ke ujung, saya rasa sama sekali tidak bermanfaat, sama sekali tidak ada gunanya, seperti itu. Jadi orang Papua itu hidup bukan karena uang, dan juga kami ya istilahnya, kesejahteraan, kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh nilai rupiah, seperti itu. Itu tidak penting sama sekali. Tapi yang penting ini dimana kita semua, setiap pribadi itu berhak untuk lepas merdeka. Seperti jadi untuk pelanggaran HAM yang terjadi ini, saya tidak tahu akan berhenti sampai di mana. Tapi saya rasa ini akan terus berlangsung selama Papua itu jadi di mana jadi incaran. Ya kita tahu, kita tidak usah tutupi, karena Papua itu memang gudangnya harta karun di seluruh dunia. Jadi selagi harta itu dikejar-kejar, pasti penindasan itu akan terjadi, seperti itu. Jadi kalau dibilang pelanggaran HAM kapan baru berhenti, mungkin mungkin di seluruh dunia juga ada pelanggaran HAM. Tapi yang lebih beratnya mungkin secara kacamata saya sendiri itu pelanggaran HAM di Papua itu yang paling terberat dan paling tidak masuk akal, dan ya seperti kita lihatlah bukti-bukti seperti itu. Jadi untuk kita mungkin generasi Papua ya mungkin ada juga yang belum sadar tentang pelanggaran HAM itu, maksudnya belum merasakan. Ada banyak sekali mahasiswa yang belum merasakan pelanggaran HAM itu seperti apa atau seperti apa, seperti itu. Jadi kalau bisa ya kuncinya cuma itu saja, mau Otsus itu mau kasih plus sampai berapa puluh persen pun orang Papua tidak akan sejahtera, seperti itu. Tidak akan sejahtera selama ada pelanggaran HAM. Jadi seakan-akan nyawa orang Papua itu bisa dibeli dengan uang, seperti begitu ceritanya. Jadi Tidak solusi masuk terakhirnya, akal. Solusi terakhirnya mungkin harus kita merdeka. Terima kasih, sekian. Sampai. baik. Terima kasih atas statement dari saudara Daud Deverson Relak, salah satu pendiri Kompas ya. Di sini ada beberapa hal yang saudara sampaikan dan saya sudah mencatatnya. Saya akan sampaikan. Yang pertama, masyarakat Papua menganggap bahwa Otsus ini sama saja, artinya tidak ada gunanya untuk orang Papua begitu. Dan yang berikutnya, untuk pelanggaran HAM ini akan terus berlangsung selama rakyat Papua masih ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang tadi Anda sampaikan.
Karena memang itu fakta dan realita yang terjadi sampai saat ini. Untuk pandangan Anda terkait dengan dana otonomi khusus ini yang mungkin terlalu besar ini tidak dirasakan oleh semua rakyat Papua, dan mungkin tadi Anda mengatakan sendiri dana ini mungkin hanya dirasakan oleh pejabat-pejabat atau maaf kata mungkin mereka yang suka korupsi, itu pejabat-pejabat di Papua seperti begitu. Dan yang berikutnya, orang Papua tidak butuh uang, orang Papua hanya butuh untuk hidup bebas, hidup sejahtera dan aman di tanahnya sendiri. Itu yang orang Papua butuhkan, seperti begitu. Karena kesejahteraan itu sangat penting. Terkait dengan situasi yang saat ini ada rakyat Papua di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Anda menjelaskan bahwa orang Papua lebih taat sebenarnya. Untuk menjadi orang Indonesia, orang Papua sudah lebih Indonesia. Tapi kenyataannya hal itu terbolak balik kan. Sampai sekarang terus pelanggaran HAM masih berlanjut terus. Selanjutnya juga apa yang sudah diimplementasikan otonomi khusus ini dari pemerintah, apa yang mereka sudah jalankan ini terkait dan mungkin di beberapa daerah ini pemerintah juga tidak bisa merubah cara pergerakan mereka. Artinya mereka tidak bisa bergerak dan menyatu dengan masyarakat yang ada di Papua, sehingga ini membuat kesulitan tersendiri untuk mereka sendiri begitu. Terus tidak ada manfaat untuk rakyat Papua, sehingga ini akan terus untuk pelanggaran HAM ini akan terus berkepanjangan terus. Jadi mungkin solusi yang tadi saya tanyakan terakhir Anda menjawab bahwa lebih baik daripada begini, terus lebih baik rakyat Papua, bangsa Papua harus lepas, artinya merdeka begitu. Itu mungkin sedikit yang disampaikan oleh saudara Daud Everson Relak di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih untuk statementnya, mungkin sebentar akan dilanjutkan. Dan yang berikutnya saya langsung akan bergerak ke narasumber yang berikutnya, yaitu saudara Thomas Tebay sebagai Sekjen Kompas. Nah, mungkin pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada saudara adalah terkait dengan implementasi otonomi khusus juga ya. Situasi sekarang ini, rakyat sekarang ini sedang panas-panasnya menolak Otsus Jilid 2. Baik mahasiswa yang ada di luar Papua dan rakyat Papua sendiri yang ada di dalam negeri sendiri. Mereka berdemo dan menyuarakan suara mereka sebagai bentuk aspirasi bahwa mereka tidak ingin lagi untuk melanjutkan Otsus Jilid 2 ini. Anda bisa memberikan pandangan terkait dengan hal itu, dan terkait dengan isu referendum juga yang diminta oleh rakyat Papua sendiri, seperti begitu. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Otsus atau otonomi khusus. Menurut pandangan saya sendiri sebagai orang asli Papua, dari salah satu dari masyarakat Papua, semua dari salah satunya mungkin saya juga orang yang termaksud dalam orang yang tidak menikmati Otsus sampai hari ini. Mulai dari tahun 2001, mungkin dari terbentuknya 21 November 2001 sampai saat ini. Pertama kita harus tahu Otsus itu apa. Otsus adalah atau otonomi khusus adalah kewenangan yang diberikan NKRI untuk mengatur dan mengatur kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Dan kenapa masyarakat Papua menolak Otsus? Yang pertama, Otsus ini untuk mengatur kepentingan masyarakat Papua. Tapi kenapa masyarakat Papua menolak? Karena apa? Apa yang diminta oleh mereka atau apa yang dirindukan oleh mereka itu tidak teratur dalam Otsus itu. Dan saya kalau mau salahkan itu kesalahan pemerintah. Bagaimana mereka punya sistem untuk mengatur dana Otsus ini kalau dalam tanda kutip tidak benar. Karena
mungkin banyak orang di pedalaman sana yang sampai hari ini tidak tahu Otsus itu apa, dan mereka mungkin tidak pernah mendengar Otsus. Karena memang pemerintah tidak menginformasikan atau turun untuk menjelaskan hal itu. Otsus itu sebenarnya seperti begini, untuk ini. Jadi kalian ini dananya untuk seperti begini, jadi kalian pakai untuk seperti begini, atau menyiapkan fasilitas untuk mereka berkembang atau melakukan sesuatu yang berguna untuk tanah Papua. Tapi itu dari pemerintah sendiri, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mungkin yang sampai di bawah, mereka tidak memberi tahukan atau menginformasikan untuk menjelaskan hal itu tentang Otsus. Makanya banyak masyarakat yang menolak soal Otsus ini. Karena apa? Karena memang mereka tidak merasakan sama sekali untuk dana Otsus ini. Mungkin hanya kalangan atas yang merasakan soal Otsus ini. Nah, makanya itu mereka sekarang mati-matian untuk melanjutkan Otsus Jilid 2 ini. Sementara masyarakat menolak akan hal itu. Seperti begitu, dan ini kita berada di negara demokrasi, di mana kita punya aspirasi itu harus didengarkan oleh pemerintah. Jadi mungkin satu pesan saya, tolonglah, ini negara demokrasi. Kita punya aspirasi adalah menentukan masa depan bangsa seperti apa. Karena untuk menentukan hak dan nasib sendiri itu hak semua bangsa, dan kalian tidak kalian tidak bisa membatasi dan menolak hal itu. Karena kami memang tidak, sebagai saya orang Papua, asli orang Papua, saya merasakan memang kami ditindas, dan mungkin ditindas itu makanya pemerintah pusat NKRI memberikan Otsus kepada kami untuk menyangkal soal hal itu atau menutupi soal hal itu. Tapi dalam kenyataannya kami memang seperti begini, kami adanya seperti begini. Kalian buat kayak begitu dan kami bukan tidak menerimanya, kami sudah bersuara, tapi memang tidak digubris atau tidak ditanggapi sama sekali. Makanya dan terakhir mungkin sudah banyak dijelaskan oleh saudara Cornelis, saudari Marta Yawalka, dan saudara Daud soal Otsus, dan poin-poin itu tersampaikan semua, terwakili, dan mungkin saya di sini hanya menambahkan sedikit. Dan saya sebagai orang Papua, orang asli Papua, dan sebagai mahasiswa Papua, saya juga dengan tegas menolak Otsus di tanah Papua. Jangan bikin Otsus untuk menutupi hal-hal yang terjadi di Papua, karena kami ditindas. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Thomas Tebai, selaku Sekjen Kompas, sudah memberikan pandangan dan juga statementnya terkait dengan implementasi otonomi khusus sejak tahun 2001 diberlakukannya undang-undang sampai detik ini, di mana pertanyaan yang tadi saya sampaikan terkait dengan isu bagaimana saat ini mahasiswa, rakyat Papua yang ada di Papua semua rame-rame untuk membuat petisi dan penolakan Otsus Jilid 2 karena tidak sesuai dengan apa yang masyarakat mau. Seperti begitu. Dan juga terkait dengan isu referendum ya. Nah, jadi mungkin di sini ada beberapa poin yang saya catat. Saya pikir dari hampir setiap narasumber ada beberapa hal yang hampir sama. Jadi perlu juga untuk saya sampaikan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Thomas sendiri, Otsus sepenuhnya belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua yang ada di tanah Papua sendiri. Dan Otsus ini sebenarnya diberikan pemerintah Jakarta kepada rakyat Papua dan dijalankan oleh
pemerintah Papua sendiri, baik itu Papua dan Papua Barat. Ini dalam implementasinya tidak ada transparansi atau keterbukaan ya, sehingga masyarakat tidak paham betul-betul terkait dengan otsus itu yang tadi saya tangkap yang disampaikan oleh saudara Thomas. Bagaimana pemerintah tidak memberikan penjelasan sebenarnya dana yang diberikan ini untuk apa, implementasinya bagaimana untuk masyarakat, sehingga memang rakyat menolak itu karena memang kinerja dari pemerintah sendiri mungkin belum maksimal atau kurangnya transparansi. Dan sama juga tadi Anda katakan bahwa rakyat Papua tidak merasakan hal itu, yang merasakan hal itu hanya mungkin pejabat-pejabat tinggi atau elit-elit politik yang ada di Papua. Nah, terkait dengan masalah yang sekarang sedang didemokan juga oleh rakyat Papua, baik mahasiswa juga terkait dengan penolakan otsus jilid 2, di mana rakyat minta untuk adanya referendum begitu. Jadi di sini ada suara aspirasi ini. Anda tadi menyampaikan juga bahwa negara harus peka dan mendengar apa yang rakyat Papua mau. Jangan dari pusat atau dari negara berikan kebijakannya sendiri sehingga apa yang rakyat tidak mau itu selalu tidak didengar dan penindasan itu terus terjadi kepada rakyat begitu. Dan negara juga diminta untuk tidak boleh membatasi aktivitas yang dilakukan oleh rakyat Papua karena mereka menyampaikan aspirasi. Indonesia adalah negara demokrasi, jadi bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu, aspirasi yang disampaikan rakyat itu perlu untuk didengar begitu. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, apa yang saudara Thomas selaku Sekjen Kompas tadi sampaikan. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada setiap narasumber ya, untuk menyampaikan statement terakhirnya terkait dengan otonomi khusus ini. Jadi mungkin bisa dengar apa yang saya sampaikan sebelum rekan-rekan memberikan statement atau closing statement terakhir dari masing-masing. Oke, baik. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah pusat di Jakarta, yaitu Presiden sendiri beberapa waktu lalu atau bulan lalu sudah mengadakan rapat terbatas dengan kabinet-kabinetnya. Mereka membahas terkait dengan bagaimana negara melanjutkan dana implementasi otsus ini. Artinya otsus jilid 2 akan berlanjut karena masalah draft dan undang-undangnya itu sudah dikerjakan oleh negara. Dan saya melihat juga bahwa pemerintah Papua ya, pemimpin-pemimpin yang ada di Papua juga ada beberapa pemimpin juga yang mendukung terkait dengan hal ini. Nah, untuk penyampaian selanjutnya kita tahu bahwa dari 2001 mulai dari 2002 itu sudah hampir dikeluarkan dana otsus ini itu sebesar 94,24 triliun yang sudah diberikan negara oleh rakyat Papua dan mungkin dijalankan selama 20 tahun ini, baik itu Papua dan Papua Barat. Namun permasalahan yang sering terjadi terkait dengan otonomi khusus ini di Papua dan Papua Barat ini, pemerintah di Papua mengalami kesulitan. Yang pertama adalah kebijakan absolut yang diambil oleh pemerintah pusat, sehingga wewenang atau kebijakan dari otonomi khusus ini tidak bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah di Papua. Itu karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya juga gara-gara kebijakan itu akhirnya pemerintah di Papua, baik Papua dan Papua Barat ini mengalami kewalahan karena kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pusat begitu. Jadi sudah berjalannya otsus 20 tahun ini, apa sebenarnya solusi terbaik yang harus negara lakukan atau solusi terbaik yang apa yang rakyat mau dan apa yang pemerintah daerah harus lakukan untuk otonomi khusus ini? Apakah memang ini harus dilanjutkan atau terkait dengan isu-isu yang ada sekarang ini, banyak sekali penolakan otsus jilid 2 dan rakyat juga minta referendum. Saya minta untuk setiap narasumber nanti memberikan closing statement-nya 15 menit.
Jadi waktu pertama saya berikan ke saudara Marta Yawalka untuk memberikan closing statement-nya. Oh, Marta terputus ya. Baik. Ini juga baru bergabung saudara narasumber yang satu lagi, saudara Yosef Papuanusiyai di Papua. Marta belum gabung. Oke, saya berikan waktu mungkin karena saudari Marta terputus mungkin koneksi, jadi saya berikan waktu langsung kepada saudara Cornelis untuk memberikan closing statement seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Terima kasih kembali buat saudara moderator. Mungkin di sini saya akan menyampaikan pendapat atau closing statement saya terhadap apakah ada kebijakan untuk pemerintahan pusat ya untuk melanjutkan otsus begitu ya. Iya. Jadi melanjutkan kalau untuk saya kalau untuk saya pribadi saya pikir masyarakat maupun para pejabat-pejabat Papua, mereka harus belajar dari pengalaman yang ada. Saya pikir Otsus sudah berjalan sudah 20 tahun dari 2001 sampai 2020 ini. Saya pikir tidak ada sesuatu yang menjadi istilahnya tidak sukses lah. Otsus tidak membawa hasil apa-apa untuk kami masyarakat Papua begitu. Jadi saya pikir itu mungkin bisa jadi bahan pelajaran buat pejabat maupun pemuda-pemudi, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh gereja untuk mempelajari hal itu. Jadi solusi yang tepat untuk menentukan adanya Otsus jilid 2 atau tidak itu saya pikir kami dari masyarakat ataupun mahasiswa, ya kami pasti sudah tahu, kami memang tidak inginkan Otsus itu untuk berlanjut. Kembali ke pejabat, apakah mereka bisa atau tidak? Mereka bisa untuk bertanggung jawab atau tidak? Apakah mereka bisa menerima risiko atau tidak? Karena saya tahu mungkin dari hati kecil mereka pun mereka tahu apa yang dirasakan masyarakat, tapi ya karena mungkin ada sistem yang membuat mereka takut untuk mengambil sikap atau mengambil risiko, makanya mereka selalu ingin atau selalu membawa masalah itu kepada masyarakat. Jadi ujung-ujungnya pasti nanti mereka berkata bahwa saya kembalikan kepada masyarakat, saya kembalikan kepada masyarakat. Kami masyarakat sudah memang sudah jelas-jelas kami tolak adanya Otsus 2. Jadi kalau bisa pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi Papua tolong bisa sampaikan itu kepada orang pusat. Jangan kita karena takut diracuni oleh sistem karena apa, jadi kita tidak mau jujur begitu. Ya, saya rasa itu yang terpenting sekali yang mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin dari kelima narasumber bisa melanjutkan begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Hormat. Baik, terima kasih saudara Cornelis untuk closing statement yang sudah disampaikan. Mungkin langsung saya berikan waktu selanjutnya lagi kepada saudara Daud ya, saudara Daud untuk bisa menyampaikan closing statement seperti apa yang tadi saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya itu jelas ya. Jelas kita lihat peradaban kita punya daerah, apalagi masyarakat Papua. Itu sama sekali tidak merasakan adanya Otsus itu dari 2001. Adapun perubahan terkait dengan Otsus ini, itu pun dirasakan oleh sebagian daerah. Dan paling banyak itu, ya kita jujur saja banyak, karena korupsi banyak, seperti itu. Dan ya kalau bisa pemerintah pusat juga harus buka mata, terus pemerintah daerah khususnya gubernur dan jajarannya harus bisa berpikir mungkin seperti saudara Neles tadi bilang, lihat dari tragedi yang sudah terjadi mengenai Otsus ini seperti apa dampaknya.
Dan sampai sekarang ya kalau dilihat itu memang Otsus ini tidak punya kekuatan, tidak punya power untuk khususnya untuk di masyarakat Papua. Jadi tidak ada jalan lain saya rasa selain mungkin pemerintah kita bisa buat diskusi untuk merdeka, karena selama kita hidup di negara ini penindasan, pelanggaran HAM, kesejahteraan tidak akan pernah tercapai. Seperti banyak sekali intrik-intrik atau banyak strategi yang mungkin pemerintah pusat sudah buat seperti apa dan untuk korbankan kita orang-orang Papua. Jadi di sini mungkin pejabat bisa bersatu hati untuk bisa kembalikan semua itu kepada masyarakat lah. Karena masyarakat sudah tolak, apalagi kami mahasiswa sudah tolak mengenai Otsus Jilid 2. Jadi ini semua tergantung masyarakat. Tergantung dari pemerintah. Tapi ya di sini yang saya ragukan nih apakah pemerintah daerah ini bisa bersatu atau tidak gitu. Ada yang berbicara mengenai kepentingan, ada yang berbicara mengenai masyarakat, ada yang berbicara untuk umum. Jadi kalau bisa pemerintah bersatu untuk bisa mensejahterakan kita punya masyarakat Papua. Karena kasihan kita punya masyarakat yang di pelosok-pelosok sana, mereka banyak yang menderita. Dan Otsus itu mungkin seperti disampaikan saudara Thomas bahwa di kampung pelosok sana mereka bahkan tidak mengerti atau tidak tahu apa itu Otsus, seperti itu. Jadi mungkin pernyataan dari saya ya tidak kata lain, mungkin kita harus lepas dari negara ini baru bisa sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Daud untuk closing statement. Saya sudah catat juga beberapa poin-poin penting yang tadi disampaikan. Mungkin saya langsung kasih waktu ke Saudara Marta Jawalka ya untuk closing statement, memberikan closing statement seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan dan jelaskan. Waktu saya berikan. Audionya di ini dulu. Oke. Ya, mohon maaf. Terima kasih lagi kembali kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan closing statement. Jadi mungkin di sini yang mau saya sampaikan itu seperti begini. Untuk dana Otsus ini kan sudah berjalan 20 tahun. Sudah berjalan 20 tahun mulai dari tahun 2001 sampai sekarang sudah tahun 2020. Dan sekarang ada juga permintaan untuk adanya Otsus Jilid 2 dari pemerintah pusat. Dengan alasannya mereka akan lebih memperhatikan lagi supaya Otsus ini dia memang benar-benar tepat pada sasarannya. Jadi di sini itu kan Otsus itu kan sudah jalan 20 tahun. Kalau memang mereka niat memberikan Otsus itu dari hati, kenapa selama 20 tahun terakhir ini mereka tidak koreksi ke daerah-daerah di Papua sana? Apakah memang Otsus ini sudah tepat pada sasarannya atau hanya dinikmati oleh kaum-kaum atas? Kenapa kemarin-kemarin itulah baru mereka tidak untuk mengkoreksi? Kenapa baru sekarang? Kenapa harus sekarang? Selama ini mereka di mana saja sampai sekarang baru mereka berjanji bahwasanya mereka akan memperhatikan lagi kembali dana Otsus ini, apakah dia sudah tepat pada sasaran dan tidaknya. Jadi kalau misalnya mereka tetap memaksa untuk jadi dalam hal ini dalam memutuskan adanya Otsus Jilid 2 atau tidak ini, lebih baik serahkan kembali kepada masyarakat. Masyarakat yang bisa merasakan dampak dari Otsus itu, apakah memang selama ini mereka benar-benar merasakan adanya dana Otsus atau mereka hanya tahu nama saja bahwasannya oh ada dana Otsus, atau mungkin sebagian masyarakat mereka malah tidak tahu
nama dana otsus itu sekalian dengan dampak dari dana otsus itu. Jadi kalau untuk mau memutuskan dana otsus jilid 2 ini lanjut dan tidaknya, saya rasa pemerintah pusat tidak punya hak untuk menentukan hal itu. Pemerintah daerah juga saya rasa kan tidak semua pemerintah daerah itu kan tidak semua mereka tidak semua merasakan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat mengenai dana otsus ini. Jadi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kayaknya mereka tidak punya hak, kembali ke masyarakat karena masyarakat yang merasakan dampak dari dana otsus ini. Jadi kalau dari saya mungkin seperti begitu. Untuk keputusan dana otsus jilid 2 ini kembalikan saja kepada masyarakat, biarkan masyarakat yang memutuskannya. Sekian saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih sudah memberikan closing statement terkait dengan implementasi otonomi khusus selama 20 tahun. Dan mungkin yang waktu selanjutnya saya langsung berikan kepada langsung kepada saudara Thomas Tebai untuk menyampaikan closing statement. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kembali atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin terkait otsus jilid 2 yang mau diteruskan, mungkin secara pribadi mengikuti suara masyarakat Papua, jelas kami menolaknya karena apa yang dilakukan pemerintah pusat mungkin tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Karena banyak masyarakat Papua juga yang tidak menikmati soal tentang dana otsus tersebut. Dan mungkin untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah, mungkin harus lebih mendengarkan apa aspirasi dan suara masyarakat Papua soal otsus jilid 2 ini. Karena untuk mendengarkan masyarakat, suara masyarakat dan menyampaikannya ke atas, itu saya rasa sudah menyampaikan suara-suara dari kaum-kaum yang tertindas di Papua yang tidak merasakan otsus tersebut. Seperti begitu. Kalau ingin masyarakatnya sejahtera, dengarkanlah suara masyarakat, seperti begitu. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudara Thomas Tebai sudah menyampaikan closing statement yang singkat. Mungkin tadi karena sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Terima kasih untuk waktunya. Di sini sudah bergabung kembali lagi Saudara Joseph Papuanus Iyai atau abang kita yang ada di Papua, Nagrek Papua. Selamat malam. Mungkin langsung saja karena mengingat waktu, jadi saya akan berikan waktu. Saudara bisa memberikan pandangan, argumentasi, dan juga statement terkait dengan otonomi khusus yang diberikan kepada rakyat Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sampai dengan sekarang ini 2020, sudah 20 tahun. Pertanyaannya adalah implementasi otsus selama 20 tahun ini apakah sudah sukses atau tidak? Bagaimana dengan hak-hak politik orang asli Papua? Mungkin Anda bisa menyampaikan terkait dengan otsus ini, apakah memang sudah berhasil atau tidak, dan bagaimana dengan hak-hak politik orang Papua? Apa yang harus negara lakukan dan juga apa yang harus pemerintah lakukan, dan sekarang rakyat sudah melakukan demonstran dan menyampaikan suara aspirasi mereka terkait dengan penolakan otsus ini.
Anda mungkin bisa menjelaskan selama 20 tahun ini bagaimana? Waktu saya berikan. Oke, baik. Tes. Mungkin suara saya bisa kedengaran, moderator? Bisa. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih kepada host. Juga terima kasih kepada para pemateri yang sudah memberikan materi. Terima kasih shalom semuanya juga kepada para penonton yang sedang menyaksikan diskusi ini. Selamat malam semuanya. Izinkanlah saya sedikit untuk sebelum saya masuk pada materi, saya akan flashback dulu mengenai latar belakang dari lahirnya otonomi itu sendiri. Jadi yang kita ketahui dengan otonomi khusus Papua, jadi otonomi khusus Papua ini punya ceritanya sendiri. Jadi sejarah lahirnya Otsus Papua itu terjadi karena dulu ada permintaan kemerdekaan, ada masyarakat Papua yang tidak puas, juga tidak terima dengan kenyataan tinggal hidup bersama dengan negara Indonesia waktu itu, sehingga pada tahun, tepatnya itu pada tanggal 26 Februari tahun 1999 itu, tim 100 yang merupakan perwakilan dari masyarakat Papua itu datang menghadap ke Istana Negara waktu itu. Dan presiden waktu itu adalah B.J. Habibie. Nah, tim 100 itu selanjutnya mereka menyampaikan 3 poin tertentu, 3 poin yang paling krusial. Jadi 3 poin tertentu itu, yang pertama, poin pertama berbunyi, kami hendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus poin kedua, mereka meminta kepada pemerintah Habibie waktu itu, segera siapkan pemerintahan peralihan untuk West Papua di bawah pengawasan PBB. Terus poin ketiga itu berbunyi, jika poin 1 dan poin 2 tidak dipenuhi, segera siapkan perundingan internasional di bawah pengawasan PBB untuk masalah Papua Barat diselesaikan dengan jalur hukum internasional. Nah, itu adalah sedikit flashback cerita dulu. Selain itu juga terjadi manifesto politik pada tahun 1999, itu tepatnya itu di Port Numbai, Jayapura, yaitu mulai dari tanggal 23 Februari sampai 26 Februari, itu mereka mengadakan musyawarah besar seluruh masyarakat Papua. Dan waktu itu ketuanya itu adalah Tessa Luai, dan wakilnya itu Tombeana. Dari musyawarah besar tersebut, mereka menghasilkan 7 poin. Dari ke-7 poin tersebut, ditandatangani oleh Tessa Luai sama Tombeana. Jadi kembali kepada Otsus yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, itu merupakan win-win solution-nya. Istilahnya itu win-win solution. Jadi win-win solution itu artinya ketakutan pemerintah Indonesia kalau nanti Papua minta merdeka. Makanya itu dibilang win-win solution. Jadi sebenarnya otonomi khusus itu bukan merupakan hadiah, tetapi juga merupakan perjuangan Papua. Bukan juga merupakan perjuangan Papua untuk minta pembangunan, uang, dan lain sebagainya, melainkan ketika masyarakat Papua bersatu hati meminta kemerdekaan kepada pemerintah, waktu itu Presiden B.J. Habibie, dan mereka memberikan gula-gula manis ini kepada masyarakat Papua melalui tim 100 tersebut. Nah, itu adalah sedikit sejarah bagaimana lahirnya otonomi khusus. Nah, sekarang kita kembali pada kenyataan otonomi khusus selama 20 tahun. Sudah mau masuk 2021, berarti sudah mulai 21 tahun ya. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana hak politik orang Papua itu diimplementasikan di tanah Papua sendiri, ya, Aceh, Kalimantan. Jadi dalam hak berpolitik ini sebenarnya amanah otonomi khusus itu diberikan kepada orang Papua supaya orang Papua sendiri mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar, termasuk pemerintah Indonesia itu sendiri. Pemerintah pusat pun sebenarnya dalam otonomi khusus ini tidak punya power sama sekali untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Papua, kecuali lambang, bendera, bahasa, mata uang, dasar negara, ideologi yang tidak boleh dirubah. Kelima unsur ini saja yang tidak boleh dirubah. Selain dari itu, masyarakat Papua boleh. Kalian mau buat peraturan semacam model bagaimana, yang penting memenuhi standar Otsus itu sendiri, agar mengangkat itu nilai-nilai maupun makna dari amanah Otsus itu sendiri. Nah, sekarang
otonomi khusus ini ada 4 poin penting dalam otonomi khusus yang selama ini pemerintah sering abaikan. Yang pertama itu adalah protection. Ini amanah otonomi khusus ya, yang perlu harus diketahui. Yang pertama itu adalah protection. Protection merupakan pengakuan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa saja hak-hak asli orang Papua? Yaitu yang pertama, jelasnya setiap individu memiliki hak untuk hidup ya. Tetapi kenyataan yang kita lihat pelanggaran HAM sering terjadi, program genosida juga sering terjadi. Artinya poin pertama, protection terhadap orang asli Papua sama sekali tidak ada. Kenyataan hari ini, misalnya saja orang Papua yang kedapatan mencuri itu pasti dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi kalau orang pendatang yang mencuri berarti dilindungi oleh tentara polisi itu sendiri. Itu kenyataan pada hari ini. Jadi amanah pertama yang merupakan protection itu gagal total. Itu poin pertama. Terus poin kedua adalah recognition. Jadi recognition ini merupakan pengakuan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Selain proteksi tadi, yang kedua itu recognition yang merupakan pengakuan hak-hak dasar orang Papua. Nah sekarang pengakuan, contoh kecil, ketika ada jalan trans Papua, misalnya di daerah Mepago, di daerah Membramo, Mantang, Saireri, dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan itu masuk di masyarakat punya lokasi, ya, lokasi yang seharusnya milik masyarakat, yang punya hak ulayat, ya. Karena di Papua ini hak ulayat seharusnya kita perlu pertimbangkan, tapi kenyataannya ketika perusahaan-perusahaan berstandar nasional, skala nasional itu masuk untuk misalnya membuat penerobosan baru, jalan baru, misalnya di hutan bumi Papua ini, kadang mereka tidak mempedulikan lagi itu adalah hak ulayat masyarakat Papua. Pertanyaannya kemudian siapa punya tanah ini? Ya masyarakat Papua kan? Masyarakat Papua yang memiliki tanah ini. Tanah ini merupakan warisan turun-temurun dari tete nenek moyang dari dulu Tuhan ciptakan hingga saat ini dan merupakan milik orang asli Papua. Namun kenyataan yang terjadi, ya, ketika kita bilang perusahaan mau masuk, jalan mau masuk, ini saya punya tanah, masyarakat mereka turun di jalan, tentara dengan polisi berkeliaran kiri kanan, tentara dengan polisi melindungi itu perusahaan-perusahaan, melindungi perusahaan ilegal, contoh ilegal mining, ilegal logging, dan lain sebagainya, serta perusahaan yang misalnya membuat jalan Trans Papua itu. Artinya bahwa ini salah satu contoh kecil, salah satu dari ribuan kasus bahwa recognition, pengakuan hak-hak dasar orang asli Papua itu tidak pernah diakui. Nah itu. Yang poin ketiga, yang merupakan amanah terpenting itu adalah empowering. Empowering ini merupakan pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Sekarang pemberdayaan terhadap orang asli Papua ini, saya mau sedikit cerita. Ya. Saya mau sedikit cerita dulu bahwa di bidang empowering ini, sekarang orang asli Papua yang menduduki eselon 1, eselon 2, itu siapa coba di Jakarta Pusat? Dulu tidak ada. Nah, semenjak masyarakat Papua demo minta merdeka dan dikasih otsus, setelah itu baru mungkin dikasih eselon 1 dan eselon 2. Ya. Itu contoh kecil. Atau misalnya pemberdayaan dalam bidang ekonomi, katakanlah. Misalnya seorang masyarakat yang misalnya punya lahan atau ternak babi, misalnya dia kasih masuk proposal kepada misalnya seorang bupati, atau misalnya katakanlah Mendagri dalam skala level yang lebih besar. Ketika itu juga, ketika mereka melihat pengusahanya itu orang asli Papua, kadang mereka tak tindakan, mereka biarkan saja. Mereka lebih menerima yang usaha-usaha atau berupa proposal, usaha misalnya ada perusahaan-perusahaan kayak di Papua dalam urusan IUP, IUPK dan lain sebagainya, akta notaris, itu mereka lebih cenderung untuk memperhatikan dan lebih memberdayakan orang-orang pendatang. Dan sebenarnya ini bukan cuma Jakarta, orang-orang kita sendiri, bupati-bupati juga termasuk di situ. Mereka juga seakan-akan menjadi penjajah. Karena di bidang empowering ini sama sekali tidak ada. Dan yang poin keempat yang terakhir itu adalah afirmatif, yaitu keberpihakan. Nah sekarang di bidang afirmatif keberpihakan ini, hari ini kita bisa lihat bukti, bahwa di Kabupaten Pegunungan Bintang, 85% orang pendatang Japanese yang hari ini naik. Apakah itu namanya yang orang bilang keberpihakan afirmatif? Tidak ada, itu bukan afirmasi. Jelas, Jakarta sedang bermain ya, di dalam sistem dia sendiri. Mau menghancurkan, mau menciptakan konflik di antara masyarakat Papua sendiri. Ya. Seharusnya di bidang afirmatif, contoh saja misalnya di bidang pendidikan, beasiswa. Saya sendiri dulu pernah ikut itu beasiswa namanya LPDP. Nah ketika saya mengikuti beasiswa LPDP, pertanyaan yang dikasih waktu interview itu,
seharusnya itu mereka memberikan kenapa kamu pilih negara ini, kenapa kamu pilih jurusan ini, tapi beda. Bayangkan saja dalam bidang pendidikan waktu beasiswa saja, pertanyaan mereka kasih itu, kenapa Papua mau merdeka? Kenapa kalian mau memisahkan diri? Apakah pertanyaan itu nyambung dengan pertanyaan seorang yang mau dapat beasiswa atau tidak? Tidak. Tidak ada kesinambungan, tidak logis, irasional. Ya. Ini salah satu contoh konkret yang sering terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penerimaan misalnya CPNS, selain CPNS dalam misalnya urusan beasiswa kayak begitu, misalnya mahasiswa yang ingin mau kuliah, atau misalnya mahasiswa ingin mau mengembangkan UKM-nya sendiri, usahanya berupa swasta dan lain sebagainya, itu lebih cenderung itu biasanya diambil alih oleh teman-teman kita orang pendatang. Nah sekarang pertanyaan kemudian itu adalah, Jakarta bilang orang Papua bodoh, orang Papua itu tidak pintar, akhirnya dia jatuh, akhirnya dia tidak bisa tembus tes. Ya. Saya mau kasih tahu, Nobel Peace Prize dulu pernah orang asli Papua yang dulu pernah dapat. Orang terpintar yang pernah ada matematika di bawah bimbingan itu Pak Surya, itu anak-anak Papua yang pintar-pintar. Jadi jika Jakarta menggunakan alasan bahwa orang Papua tidak pintar makanya CPNS jatuh, beasiswa jatuh dan lain sebagainya, itu adalah kebohongan publik sendiri. Jadi keempat poin ini yang seharusnya itu perlu diperhatikan, yang merupakan juga amanah otonomi khusus. Protection, recognition, empowering, dan afirmatif. Tapi sayangnya, dalam implementasi otonomi khusus di Papua, tidak pernah sama sekali keempat poin ini diperhatikan. Bukan cuma Jakarta yang tidak pernah perhatikan, tapi kita orang asli Papua sendiri, bupati-bupati juga tidak pernah memperhatikan hal itu. Artinya secara tidak langsung mereka juga adalah bagian dari penjajah sama seperti Jakarta. Nah itu. Jadi keempat poin ini tidak pernah itu berhasil dalam implementasinya. Untuk itu, kalau kita kembali melihat salah satu pasal dalam Otsus 21 tahun 2021 ini, tahun 2001 ini adalah bab 7 pasal 28 ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa orang asli Papua berhak mendirikan partai politik. Ya. Ini dalam ranah politik ini ya kita masuk. Orang Papua, orang asli Papua berhak mendirikan partai politik. Namun nyatanya selama 20 tahun tidak pernah itu Jakarta izinkan orang Papua bangun partai politiknya. Tidak pernah itu Jakarta mengizinkan itu bendera bintang kejora itu dijadikan lambang culture. Apa bedanya dengan Aceh yang mengizinkan benderanya itu berkibar untuk simbol kebangsaan mereka sendiri, simbol kebudayaan mereka sendiri. Apa bedanya dengan Papua? Sayangnya partai politik lokal Papua itu baru diizinkan kemarin. Jadi pertanyaannya adalah, Jakarta selama 19 tahun itu Jakarta tidur, mimpi apa saja? Mau Jakarta kemana selama 19 tahun ini? Kenapa tidak pernah memberikan kewenangan kepada orang asli Papua untuk membentuk parpol sendiri? Buktinya baru kemarin, baru melalui MK putuskan, mereka bilang, oke lah kalian Papua sendiri boleh parpol politik. Kenapa? Pertanyaannya adalah kemudian, kenapa sampai pengizinan pendirian partai politik ini diberikan sekarang, akhir-akhir Otsus ini? Ya, itu adalah salah satu alasan mengapa mereka mau memperpanjang itu adalah otonomi khusus. Dengan cara-cara tertentu, dengan cara Jakarta, dengan politik kotornya Jakarta. Sehingga anak kecil pun dia tahu bagaimana politik Jakarta ini sedang bermain. Negara yang punya tugas esensial, yang seharusnya itu memahami betul-betul secara bijaksana implementasinya, bagaimana peralihan sistem sentralisasi dan desentralisasi diimplementasikan di Papua, sayangnya tidak pernah terrealisasi dengan baik. Jadi selama 20 tahun, saya mau katakan, tetapi Otsus ini justru mendatangkan malapetaka bagi masyarakat asli Papua. Kenyataannya sampai hari ini, hasil dari Otsus yang kita lihat apa? Yang pertama, hasil dari Otsus itu adalah kematian orang asli Papua yang semakin meningkat. Yang kedua, hasil Otsus yang kedua itu adalah pengerusakan lingkungan hidup, hutan-hutan Papua dibabat habis untuk kelapa sawit, hutan-hutan Papua itu diambil emas, tembang, dan lain sebagainya yang masuk, dan hutan Papua dibongkar habis-habisan untuk buat jalan, dan lain sebagainya. Ini hasil Otsus yang kedua. Hasil Otsus yang ketiga, uang Otsus 79 lebih yang beredar selama 20 tahun hanya menguntungkan itu orang-orang tertentu saja yang punya kepentingan sendiri.
Nah, misalnya saya sedikit mau bercerita ya, mau mengajak teman-teman beranalogi sedikit ya. Misalnya dari 79 lebih yang diberikan selama 20 tahun ini oleh Jakarta kepada bangsa Papua sebagai uang untuk otonomi khusus. Misalnya katakan dalam 1 tahun ada 1 triliun yang masuk. Nah, pengelolaan 1 triliun itu kemudian pertanyaannya adalah siapa yang kelola? Bukan siapa yang menerima uang itu, tetapi siapa yang kelola uang itu. Itu kan pertanyaannya. Jakarta tidak pusing. Setelah orang asli Papua menerima uang, setelah gubernur menerima uang, bupati menerima uang, ya sudah, Jakarta bilang kalian orang Papua sudah terima uang. Ya itu yang Jakarta tahu. Dia tidak mau pusing. Apakah nanti dalam provinsi, kabupaten itu orang asli Papua yang mengelola atau orang pendatang yang kelola uang triliunan, dia tidak pusing. Karena yang dia pusingkan itu 21 lebih dalam 1 tahun itu siapa yang kelola, dia tidak pusing. Kenyataannya kembali pada kabupaten dan provinsi, kelas-kelas ekonomi tertinggi yang punya investasi, yang punya saham, yang punya perusahaan, yang punya hotel, yang punya bangunan itu orang pendatang. Artinya di balik semua ini, teman-teman kita orang pendatang yang menikmati, mereka yang bermain di layar belakang. Kita orang Papua jadi penonton. Ya. Contoh kecil misalnya, Jembatan Merah yang menghubungkan itu di Jayapura, itu Jembatan Merah. Pikir orang asli Papua ada keuntungan di situ? Tidak ada. Itu mereka mau bawa barang-barang dari Jayapura untuk berjual di daerah-daerah Kerom sana supaya mempermudah akses bagi para penjual pedagang, para pendatang itu. Itu kan mempermudah akses mereka, toh. Mana masyarakat Papua mau memerlukan mobil? Memang masyarakat Papua punya tanaman kacang, sayuran di sana, berkebun-kebun ribuan hektar kah? Supaya mereka datang bawa ke Jayapura, jadi kok butuh akses begini? Tidak pernah. Tidak ada kok pada kenyataannya masyarakat Papua. There is nothing to do with Papuans kan? Tidak ada urusan apa-apa dengan Papua. Jembatan Merah. Orang Papua hanya menikmati pemandangannya saja. Sementara rekan-rekan kita, orang-orang yang sedang bermain di layar belakang, mereka yang mendapat keuntungan. Jadi kalau kita mau misalnya bicara kegagalan mengenai otonomi khusus dalam hak politik orang Papua, itu sangat banyak sekali ya. Ini hanya 1 dari 1000 cerita dalam gudang yang belum terbongkar yang saya cerita. Mungkin di luar sana orang-orang kita, teman-teman kita berpikir, itu kan orang Papua kan dikasih itu kan 1 triliunan, ngapain aja sih? Nah, itu kan pertanyaan dari teman-teman kita di luar. Tapi pertanyaan kemudiannya, 1 triliunan siapa yang kelola dulu? Ya, itu. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman yang sedang mendengarkan, teman-teman materi dalam moderator dan sebagainya, di sini saya hanya sedikit mau simpulkan, ya, sedikit, saya tidak mau mungkin panjang lebar. Di sini saya hanya mau simpulkan bahwa otonomi khusus, ya, bahwa otonomi khusus di Papua itu adalah peluru bagi orang Papua. Sayangnya moncong senjata itu ada di tangan Jakarta. Jadi Jakarta dia memegang moncong senjata lalu pelurunya itu diberikan kepada orang Papua. Dia minta orang Papua isi pelurunya sendiri pada sebuah senjata yang dipegang oleh Jakarta sendiri. Lalu nanti dia hanya triggernya saja langsung dia pulang. Ya sudah, orang Papua kau mati. Dia tidak peduli kau mati kah, kau hidup kah, kau bangkit kah, tidak peduli. Sama seperti Tuhan Yesus sama siapa kah, mau bangkit pada hari ke-8 kah, 9 kah, 13 kah, tidak peduli. Kau mati selamanya kah, tidak peduli. Ya. Itu kan kenyataan bagi Jakarta selama ini. Dia tidak peduli dengan kematian orang Papua. Genocide berjalan di mana-mana, kematian orang Papua berantai. Ya. Salah satunya kematian para pater yang kemarin-kemarin mati secara misterius. Katanya penyakitnya itu penyakit jatuh. Uskup Timika mati penyakit jatuh, kedapatan itu jatuh pingsan tiba-tiba di kamar mandi. Paneles Tebai jatuh juga di kamar mandi. Panatogoba jatuh di kamar mandi juga. Pater Tikege dan lain sebagainya. Beberapa pastor orang asli Papua yang mati secara tiba-tiba, yang mati secara tersistematis dalam waktu yang tidak jauh beda antara kematian satu dan kematian lain. Ini menyebabkan sebuah pertanyaan. Kemana negara demokrasi yang menganut paham kemanusiaan ini? Salah satu tugas negara esensial yaitu humanity protection. Namun dalam realitas dan implementasinya yang selama ini kita lihat sayangnya protection di bidang humanity itu sangat tidak ada. Dan itu tidak berlaku bagi orang Papua. Mungkin di luar sana berlaku. Mereka lindungi orangnya, bangsanya sendiri. Tapi bagi orang Papua tidak berlaku. Karena the fact hari ini, fakta hari ini membuktikan demikian. Untuk itu teman-teman sekalian, ya,
kepada para pendengar yang budiman di mana saja berada, ya, saya mau simpulkan bahwa ya, tidak ada tempat bagi otonomi khusus jilid 2 di tanah Papua lagi. Karena Otsus jilid 1 tidak pernah memberikan hasil. Dan itu malahan membuat orang Papua semakin menderita dengan adanya otonomi khusus. So, otonomi khusus just stay away. Jangan lagi ada otonomi khusus 2. Jangan lagi ada pembohongan publik. Jangan lagi ada permainan kotor di belakang. Jangan lagi tipu-tipu masyarakat Papua. Tetapi mari, kembalikan kepada masyarakat. Berikan hak sepenuhnya kepada masyarakat. Toh, yang mau jalan ini kan masyarakat, bukan Jakarta, ya kan? Ya sudah, begitu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk saudara Yosef Moponus Yai, salah satu alumni Kompas. Saat ini masih tetap dari tadi tetap semangat ya memberikan statement dan pandangannya terkait dengan otonomi khusus ini. Terima kasih. Mungkin sebelum closing statement sebentar, saya akan kasih waktu. Mungkin saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya catat dari apa yang saudara sampaikan tadi terkait dengan implementasi Otsus selama 20 tahun dan bagaimana sejarah awal mulanya Otsus ini ada. Jadi mungkin apa yang saudara Papono sampaikan yang pertama adalah terkait dengan sejarahnya. Sebelum Otsus lahir ini sebenarnya ada sejarah terkait dengan masalah politik orang Papua. Tadi saudara mengatakan bahwa sebenarnya rakyat Papua ingin untuk merdeka ya, untuk bebas karena masalah politik tadi di belakang. Nah, terkait dengan hal ini, masalah yang berkepanjangan, akhirnya pada tahun 99 itu ada tim 100 yang pergi ke Jakarta dan banyak perundingan yang terjadi di pusat. Waktu itu presiden masih B.J. Habibie. Di sana terjadilah perundingan yang panjang dan akhirnya lahirnya Otsus ini. Jakarta memberikan win-win solution karena negara takut bahwa orang Papua ingin untuk merdeka atau Papua lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Dan yang berikutnya masalah kenyataan Otsus yang terjadi selama 20 tahun di Papua ini dan terus masih terjadi sampai yang Anda sampaikan dan mungkin saya catat juga, itu terkait dengan masalah protection terhadap orang asli Papua, di mana protection ini sebenarnya gagal dilaksanakan oleh negara dan mungkin pemerintah daerah juga, sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM. Itu pun juga tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Dan juga poin berikutnya adalah masalah pengakuan hak-hak yang harus diberikan kepada orang asli Papua terkait dengan otonomi khusus ini. Nah, hak-hak ini seringkali dirampas ya. Hak-hak orang Papua ini seringkali dirampas dan tidak dilakukan dengan baik dan diimplementasikan Otsus ini dengan baik oleh pemerintah. Selanjutnya ada poin berikutnya masalah pemberdayaan masyarakat. Ini masalah pemberdayaan ini memang sudah diberikan tapi mungkin masih kurang, masalah seperti pemberdayaan dari segi ekonomi, dari sumber daya manusia, dan juga masalah mungkin apa yang menjadi hak-hak orang Papua tadi itu harus diberikan sepenuhnya, masalah posisi jabatan itu. Dan juga untuk Otsus ini sebenarnya tidak ada keberpihakan untuk orang Papua juga. Karena itu realita yang terjadi ya. Keberpihakan untuk orang Papua ini sebenarnya tidak ada. Jadi bisa saya simpulkan bahwa apa yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, baik yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat ini telah melahirkan dilema yang banyak dan juga tidak sejalan dengan apa yang pemerintah mau jalankan gitu. Kebijakan-kebijakan yang pemerintah mau jalankan. Berikutnya juga saya mencatat bahwa Otsus ini gara-gara barang ini sampai mendatangkan malapetaka bukan mendatangkan kesejahteraan tapi malah mendatangkan malapetaka untuk rakyat Papua. Orang Papua mati gara-gara barang ini juga. Dong pergi demo lah, inilah bicara masalah inilah. Nah,
Jadi saya pikir hal yang harus diperhatikan, apa yang tadi narasumber sampaikan tuh perlu untuk mungkin diperhatikan oleh pemerintah Papua dan juga mungkin negara. Masalah hak-hak tadi seperti mungkin Papua ini memang tempat yang kaya raya seperti hutan, emas, semuanya ini dirampas semua nih. Hak-hak politik sudah dirampas dan juga harta kekayaannya juga dirampas ya, seperti hutan, emas diambil. Itu semua dilakukan. Nah, yang mungkin terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan di sini yang tadi saudara sampaikan bahwa Otsus ini seperti senjata. Jadi dong kasih senjata ke orang Papua sendiri, terus peluru juga terus kita balik bunuh tumbuh diri sendiri lagi begitu. Jadi Jakarta tidak mau ambil pusing. Itu juga yang tadi saya sampaikan bahwa kebijakan absolut dari pemerintah pusat di Jakarta sehingga pemerintah daerah sulit untuk mengendalikan undang-undang otonomi khusus ini untuk rakyat Papua sendiri. Ada pergerakan-pergerakan sistematis yang dilakukan oleh orang pusat juga sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah Papua untuk pemimpin-pemimpin kita yang luar biasa. Banyak yang meninggal ya seperti pastor dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanyaan besar juga. Selanjutnya mungkin kesimpulannya yang saya bisa ambil tadi Anda sampaikan terakhir bahwa kembalikan apa yang sebenarnya rakyat mau, Otsus itu kembalikan kepada rakyat lagi. Jadi kalau rakyat memang sudah sampaikan bahwa tidak ada Otsus jilid 2 lagi, ya itu yang harus didengar oleh negara dan juga harus aspirasinya harus diterima oleh pemerintah di Papua dan harus dilanjutkan sampai ke pusat. Jadi Otsus jilid 1 saya sudah gagal, apalagi jilid 2 besok nanti nasib orang Papua mau bagaimana. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pernyataan atau pandangan statement dari saudara narasumber Papuanus yang ada di Papua, abang kita. Dan mungkin saudara bisa memberikan closing statement terakhir. Apa solusi terbaik yang sebenarnya negara bisa lakukan atau pemerintah bisa lakukan terkait dengan situasi yang sedang terjadi saat ini, di mana mahasiswa semua tuntut untuk penolakan tidak boleh perpanjangan Otsus jilid 2 lagi dan rakyat minta untuk referendum. Jadi solusi terakhir yang mungkin sebagai mahasiswa atau ini kita bisa intelektual kita bisa sampaikan kita punya pandangan terkait dengan barang ini, otonomi ini. Waktu saya berikan closing statement-nya. Oke, terima kasih atas waktu untuk closing statement-nya. Saya akan menutup apa yang telah saya mulai, bahwa pada malam hari ini saya berpesan kepada Jakarta, bahwa Jakarta, ya, kau merebut orang asli Papua, ya, kau juga mengambil semua kekayaan alam Papua, semua yang kita miliki. Orangnya kau bunuh, tanahnya juga kau ambil. Nah, itu memang fakta, ya, fakta yang sedang saya bicarakan. Ya. Untuk itu, lahirnya otonomi khusus di Papua ini memang disebabkan oleh ada beberapa permasalahan yang paling penting sekali. Yang pertama, itu adalah pelurusan sejarah dan status politik serta proses integrasi Papua ke dalam BIN KNKRI. Ini masalah pertama yang harus diluruskan. Masalah kedua, melalui diskusi saya ini, saya meminta kepada pemerintah pusat agar kekerasan negara dan pelanggaran terberat hak asasi manusia semenjak 1965 sampai saat ini diselesaikan dengan supervisi hukum internasional yang berlaku. Dan poin yang ketiga, otonomi khusus ini juga lahir karena adanya diskriminasi, rasisme, serta marginalisasi orang asli Papua di tanahnya sendiri. Ibarat seekor tikus yang mati di atas sekarung beras. Dan yang poin keempat, Otsus ini juga lahir karena kegagalan pembangunan dari negara Republik Indonesia untuk tanah Papua, termasuk pembangunan manusianya. Juga meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua. Karena sampai detik ini tidak ada satu orang pun pedagang Papua yang bersaing di dunia usaha dan bisnis serta investasi. Untuk itu, ya, sebagai orang Papua, saya sebagai masyarakat Papua, ya,
kita meminta keadilan. Kita meminta keadilan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Contohnya Wakil Presiden Yusuf Kala berperan secara aktif untuk mendukung penyelesaian masalah GAM di Aceh. Nah, sekarang apa bedanya dengan Papua? Jakarta silakan bernegosiasi, berunding, mengadakan jalur dialog dengan ULMP, United Liberation Movement for West Papua, untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu permintaan saya pribadi, juga mewakili teman-teman intelektual, ya, isi hati kami untuk menyelesaikan masalah Papua yang terbaik bagi kami. Jangan Jakarta yang tentukan terbaik bagi orang Papua. Poin yang kedua, ya, closing statement poin yang kedua itu adalah mendesak pemerintah Indonesia itu segera berunding dengan ULMP, sebagaimana pemerintah dulu mengadakan perundingan dengan Aceh, ya, di bawah supervisi hukum internasional, agar menyelesaikan segala persoalan yang ada di tanah Papua, termasuk pelurusan sejarah dan integrasi bangsa Papua dalam Indonesia. Karena kita bangsa Papua dan mereka bangsa Indonesia, kita tidak bisa dibilang bangsa Papua. Ibaratnya dua kepala keluarga yang menggunakan satu tungku api. Dua bangsa dalam satu negara, hidupnya tidak akan damai. Untuk itu, agar hidupnya damai, berikanlah yang satu kepala keluarga juga tungku api sendiri, rumah sendiri, dapur sendiri, agar dia mengatur keluarganya sendiri. Itu yang harus dipikirkan. Ya. Untuk itu, pesan terakhir saya, kembali lagi tadi, bahwa tidak ada tempat bagi NKRI di tanah Papua, juga tidak ada tempat bagi otonomi khusus untuk dilanjutkan di tanah Papua. Karena otonomi khusus adalah virus yang mematikan bagi orang asli Papua. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik. Terima kasih buat closing statement dari narasumber terakhir kita dalam diskusi internal komunitas mahasiswa Papua se-Sumatera yang membahas agenda otonomi khusus dengan tema melihat otsus Papua dari kacamata mahasiswa. Dan mungkin sebagai penutup di sini nanti saya akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan dari rekan-rekan narasumber, statementnya secara keseluruhan terkait dengan spesial otonomi khusus yang diberikan Jakarta kepada Papua. Jadi perlu untuk kita ketahui bersama bahwa Otsus ini lahir karena ada masalah politik masa lalu yang memang belum terselesaikan. Jadi sebab itu barang ini Jakarta berikan supaya tidak boleh untuk rakyat Papua bebas atau berpisah dari Indonesia. Itu yang sejarah pertama ya. Dan yang berikutnya sudah jelas apa yang masyarakat sampaikan, baik juga kita sebagai mahasiswa, teman-teman mahasiswa, dan juga mungkin organisasi pergerakan politik Papua yang ada di dalam negeri dan di luar negeri menyuarakan untuk menolak Otsus Jilid 2. Itu mungkin harus diperhatikan dan harus didengar oleh Indonesia sendiri sebagai negara yang berdaulat dan berdemokrasi. Semua harus dikembalikan kepada rakyat. Dan juga pesan juga buat pemerintah, dari tadi mungkin disampaikan pesan untuk seluruh pemerintah di Papua harus tetap bersatu dan mendengar apa yang rakyat harus pemerintah sampaikan aspirasinya sampai ke pusat begitu. Mungkin itu, dan yang terakhirnya apa yang sudah terjadi di Papua selama ini mungkin masalah sejarah ini harus diluruskan ya. Sejarah mungkin karena barang ini Otsus ini ada karena masalah-masalah yang tidak pernah diselesaikan, masalah-masalah politik ini sejak tahun 60-an sampai detik ini 2020 sampai hitung yang generasi baru ini juga lahir. Jadi masalah pelurusan sejarah ini harus dilakukan, diadakan dialog yang baik oleh pemerintah Indonesia dan juga rakyat Papua
dengan lobby-lobby internasional juga itu harapan dan pesan dari narasumber beberapa tadi. Jadi kesimpulan akhir yang bisa saya sampaikan pada saat malam hari ini adalah Otsus telah dalam tanda kutip apa yang tadi saya ambil dari para narasumber, Otsus telah gagal, artinya tidak berjalan sesuai dengan apa yang rakyat mau, tetapi ini berjalan sesuai dengan apa yang pemerintah pusat mau, dan kurangnya kinerja maksimal juga dari pemerintah di Papua. Sehingga dengan situasi yang ada saat ini dan berakhirnya Otsus 2021 nanti, kita semua berharap ada jalan terbaik, ada jalan keluar, sehingga apa yang rakyat mau, apa yang rakyat cita-citakan itu bisa terwujud dan bisa didengar oleh pemerintah pusat di Jakarta, dan harus ada perhatian juga dari mungkin dunia internasional, sehingga apa yang selama ini kegagalan-kegagalan yang terjadi dan barang-barang yang selalu menghambat persoalan di Papua itu bisa cepat terselesaikan. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap narasumber, Ketua Kompas, Saudari Marta Yawalka, terima kasih sudah bergabung sebagai pengurus Kompas, pengurus inti juga. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sekjen Kompas, Thomas Teba yang ada di Jayapura, sudah stay dari tadi memberikan pandangan, masukan, dan argumentasinya yang luar biasa. Semoga ada solusi. Terima kasih sudah bergabung di diskusi internal Kompas yang diadakan oleh pengurus. Selanjutnya terima kasih buat Bung Cornelis, abang kita yang di Medan, sudah berikan waktunya. Terima kasih banyak sekali sudah memberikan pandangan dan masukannya juga terkait dengan masa depan tanah Papua dan terkait dengan otonomi khusus ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga opung kita, Saudara Daud, kita punya opung ya. Terima kasih banyak sudah memberikan masukan pandangan terkait dengan apa yang kita diskusikan sekarang ini, luar biasa. Terima kasih salah satu pendiri Kompas juga. Dan yang terakhir ada abang kita, Saudara Yosef Papuanus Iyai. Terima kasih Abang Da sudah ikut bergabung di diskusi kita. Kita sudah live streaming juga. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan ini menjadi perhatian khusus buat kita semua, Indonesia dan juga pemerintah Papua, untuk masa depan Papua yang lebih baik lagi, seperti begitu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin tadi kita live streaming, jadi selanjutnya saya ucapkan selamat malam untuk semua. Tuhan Yesus memberkati dan salam saya, Kompas Gas terus.